Halo, apa kabar? Salam jumpa kembali dengan Mr. Art, belajar bersama, berbagi pengetahuan ya. Kali ini kita akan latihan soal kombinatorika, terutama bagian membentuk bilangan. Seperti biasa, soal dirancang dari sederhana sampai yang kompleks. Mari kita perhatikan soal yang pertama. Soal yang pertama ini relatif sederhana dan merupakan jembatan kita dalam menyelesaikan soal yang kedua berikutnya. Pada soal bisa kita perhatikan, menggunakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan bernilai ratusan. Ada berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk apabila, nah kita lihat di sini, banyak sekali variasi soalnya ya. Dan variasi-variasi soal ini akan kita selesaikan sekarang juga. Mari kita coba satu persatu. Dan yang pertama, mari kita lihat kembali apa yang disebutkan oleh soal. Menggunakan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan bernilai ratusan. Ada berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk apabila tanpa ada syarat lainnya? Nah, itu pertanyaan A ya. Angka-angka yang boleh kita gunakan dari 1 sampai 7. Bilangan yang akan dibentuk bernilai ratusan, jadi terdiri dari 3 digit kan? Nah, perhatikan bahwa tidak ada larangan angka-angka digunakan berulang. Itu artinya boleh menggunakan angka-angka berulang, begitu ya. Nah, jadi ada 7 pilihan untuk ratusan. Karena boleh berulang, maka ada juga 7 pilihan untuk tempat puluhan ini. Dan ada 7 pilihan untuk tempat satuan ini. Berarti banyak bilangan yang bisa kita bentuk adalah 7 pangkat 3 atau 343. Mengerti ya? Nah, sekarang kita coba bagian B. Bagian B, tidak ada bilangan yang terbentuk memuat angka-angka berulang. Nah, berarti ada 7 pilihan angka untuk bagian ratusan, dan karena sudah kita pakai di depan satu angka, maka tinggal 6 angka pilihan untuk bagian puluhan, dan untuk satuan ini berarti tinggal 5 pilihan ya untuk kotak ketiga ini. Nah, sehingga banyak bilangan yang bisa kita bentuk dengan syarat ini ada 7 kali 6 kali 5 atau 210 bilangan ya. Bagian C. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai lebih kecil dari 400. Ingat catatan di bawah tadi? Tidak ada larangan angka digunakan berulang. Itu artinya boleh berulang gitu ya. Nah, jadi karena disebutkan bilangan yang dibentuk bernilai lebih kecil dari 400, berarti angka ratusan adalah 1, 2, atau 3. Begitu ya. Nah, 1, 2, atau 3 berarti ada 3 pilihan untuk bagian ratusan ini. Dan untuk bagian puluhan bagaimana? Ingat angka yang diberikan ini ada 7 dan boleh digunakan berulang. Berarti ada 7 pilihan untuk bagian puluhan. Dan juga ada 7 pilihan untuk bagian satuan. Jadi bilangan yang bisa kita bentuk ada sebanyak 3 kali 7 kali 7 atau 147 bilangan dengan syarat-syarat ini ya. Kita lanjut bagian D. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai lebih besar dari 400. Nah, kembali kita ingat, karena tidak ada larangan angka-angka digunakan berulang, berarti ini boleh berulang gunakan angka-angkanya. Karena bilangan yang kita bentuk harus lebih besar dari 400, berarti angka ratusannya boleh 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada 4 pilihan. Nah, karena boleh digunakan angka-angkanya berulang, maka pilihan untuk tempat puluhan ini ada 7 ya. Dan untuk tempat satuan ini juga ada 7 pilihan. Jadi, kita peroleh banyak bilangan yang bisa kita bentuk dengan syarat ini adalah 4 kali 7 kali 7 atau 196 ya. Nah, cara lain yang bisa kita gunakan, perhatikan bahwa total semua bilangan yang bisa kita bentuk itu adalah 7 kali 7 kali 7 seperti bagian A
ya kan? Nah, kemudian kalau kita kurangi itu, yaitu bagian C, maka itu hasilnya adalah 196. Jadi, kurangi yang lebih kecil dari 400, maka dapatnya adalah yang lebih besar dari 400. Begitu ya. Kita lanjut bagian E. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai lebih kecil dari 400 dan tidak memuat angka-angka berulang. Lebih kecil dari 400 berarti ratusan boleh 1, 2, atau 3. Jadi ada 3 pilihan untuk ratusan. Kemudian dari 7 angka sudah kita pakai 1 angka di depan sebagai ratusan. Jadi tinggal 6 pilihan posisi puluhan ini ya. Jadi posisi puluhan ada 6 pilihan. Dan seterusnya tinggal 5 pilihan untuk satuan. Jadi banyak bilangan yang dapat kita bentuk dengan syarat ini adalah 3 kali 6 kali 5 atau sama dengan 90. Bisa ya? Oke. Selanjutnya bagian F. Menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan ratusan. Berapa banyak bilangan dapat dibentuk apabila setiap bilangan yang terbentuk bernilai lebih besar dari 400 dan tidak memuat angka-angka berulang. Lebih besar dari 400 berarti ratusannya boleh 4, 5, 6, atau 7. Ada 4 pilihan berarti untuk ratusan. Karena sudah dipakai 1 angka untuk ratusan ini, maka posisi puluhan tinggal 6 pilihan, ya kan? Posisi puluhan ini tinggal 6 pilihan. Selanjutnya posisi satuan tinggal 5 pilihan. Maka banyak bilangan yang dapat kita bentuk dengan syarat ini adalah 4 kali 6 kali 5 sama dengan 120. Bisa ya? Selanjutnya bagian G. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai ganjil. Perhatikan tidak ada larangan berulang. Berarti angka-angka boleh digunakan berulang kan gitu ya. Kemudian bilangan ganjil mempunyai ciri bahwa satuannya harus ganjil. Kita akan memilih satuan terlebih dahulu. Pilihan ada 1, 3, 5, dan 7. Jadi ada 4 pilihan untuk satuan agar terbentuk bilangan bernilai ganjil. Ya. Karena boleh berulang, maka ada 7 pilihan untuk posisi ratusan ini. Dan ada 7 pilihan untuk posisi puluhan. Ya kan? Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk sesuai syarat ini 7 kali 7 kali 4 atau 196. Bisa ya? Oke, kita lanjut bagian H. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai genap. Ciri bilangan genap, angka satuannya haruslah genap. Untuk satuan, berarti boleh kita pilih angka 2, 4, atau 6. Jadi ada 3 pilihan untuk satuan ya. Dan ada 7 pilihan untuk ratusan. Karena ini tadi boleh berulang angka-angka digunakan ya. Dan ada 7 pilihan untuk puluhan. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk sesuai syarat ini adalah 7 kali 7 kali 3 atau 147 bilangan. Bisa ya? Oke, selanjutnya bagian I. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai ganjil dan tidak memuat angka-angka berulang. Karena bilangan yang akan dibentuk bernilai ganjil, maka satuan yang boleh dipilih adalah 1, 3, 5, atau 7, ya kan? Jadi ada 4 pilihan untuk satuan. Kemudian kita sudah pakai 1 angka untuk posisi satuan ini berarti. Jadi tinggal 6 pilihan untuk posisi ratusan ini. Dan selanjutnya tinggal 5 pilihan untuk posisi puluhan. Nah, sehingga kita peroleh banyak bilangan yang dapat dibentuk sesuai dengan syarat ini adalah 6 kali 5 kali 4 atau 120 bilangan. Yang selanjutnya, bagian J. Bilangan yang terbentuk bernilai genap dan tidak menggunakan angka-angka berulang. Nah, ingat, ciri bilangan genap satuannya adalah genap. Jadi, satuannya boleh dipilih dari angka 2, 4, atau 6. Jadi, ada 3 pilihan untuk satuannya. Kemudian, tinggal 6 pilihan berarti untuk posisi ratusan. Kenapa?
Kan sudah kita gunakan ini satu angka untuk bagian satuan. Karena tidak boleh berulang, berarti tinggal 6 pilihan untuk posisi ratusannya ya, posisi paling depan ini. Dan berarti tinggal 5 pilihan untuk posisi puluhan. Sehingga banyak bilangan yang dapat dibentuk sesuai dengan syarat ini adalah 6 kali 5 kali 3 atau 90 bilangan. Bisa ya? Nah, selanjutnya, bagian K. Bilangan yang terbentuk habis dibagi 5 dan menggunakan angka-angka yang tidak berulang. Agar suatu bilangan habis dibagi 5, maka satuannya boleh 0 atau 5. Tetapi angka tersedia pada soal ini tidak ada 0, ya kan? Jadi hanya boleh pilihan angka 5 sebagai satuan. Jadi ada satu pilihan untuk posisi satuan. Jadi sudah kita pakai sekarang satu angka untuk tempat satuan ini. Berarti tinggal 6 pilihan untuk posisi ratusan karena angka-angka digunakan tidak boleh berulang. Kemudian untuk puluhan tinggal 5 pilihan ya. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk sesuai syarat ini 6 kali 5 kali 1 atau sama dengan 30. Yang berikutnya bagian L. Bilangan yang terbentuk adalah ABC, di mana A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Perhatikan bahwa seharusnya susunan atau permutasi ABC ada sebanyak 3 faktorial, ya kan? Atau sama dengan 6. Tetapi tentunya hanya ada satu dari 6 susunan itu yang terurut dari kecil ke besar. Artinya, hanya perlu memilih 3 angka dari 7 angka yang diberikan, dan setiap pilihan itu hanya satu yang merupakan urutan naik. Kalau begitu, kita hanya perlu mengkombinasi kombinasi 3 dari 7 angka yang diberikan. Itu tentu dengan rumus kita tahu 7 faktorial per 7 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Kalau kita sederhanakan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita hentikan di 4 faktorial karena bagian penyebutnya ada 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, kita sederhanakan ini 4 faktorial boleh kan dicoret ya, di cancel ya. Kemudian 3 faktorial kan 6. 6 dengan 6 di atas ini habis ya. Jadi tinggal 7 kali 5 atau 35. Jadi ada 35 bilangan yang bisa kita bentuk sesuai dengan syarat ini. Bisa ya? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada soal nomor 2. Pertanyaan pada soal nomor 2 ini sama seperti soal nomor 1, tapi kali ini ada angka 0 sebagai pilihan. Kita harus ingat bahwa membentuk suatu bilangan, maka angka 0 tidak boleh di depan. Jadi kita perlu hati-hati untuk 0 ini ya dalam menyusun bilangan. Mari kita coba. Menggunakan angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun bilangan bernilai ratusan. Ada berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk apabila tanpa ada syarat lainnya? Ingat, tidak ada larangan di sini angka-angka digunakan berulang. Berarti angka-angka boleh kita gunakan berulang. Posisi ratusan atau depan 0 tidak boleh. Karena 0 tidak boleh digunakan di depan, maka posisi depan hanya ada 7 pilihan angka. Jadi kita tulis ini 7. Posisi kedua, nah 0 ini boleh digunakan di posisi kedua. Jadi karena boleh digunakan, ada 8 pilihan di posisi kedua. Ya kan? Dan posisi ketiga berarti juga ada 8 pilihan ya. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk sesuai dengan syarat ini, 7 kali 8 kali 8 atau 448. Ngerti ya? Kita lanjutkan bagian B. Tidak ada bilangan yang terbentuk memuat angka-angka berulang. Posisi depan atau ratusan hanya 7 pilihan karena 0 tadi tidak boleh di depan gitu ya. Jadi ini 7 pilihan untuk angka ratusan ini. Posisi puluhan 0 boleh kembali digunakan dan baru satu angka yang kita gunakan di depan tadi ya. Jadi ada 7 pilihan untuk puluhan.
Selanjutnya berarti tinggal 6 pilihan untuk satuan. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk dengan syarat ini adalah 7 kali 7 kali 6 sama dengan 294. Bisa ya? Kita lanjut bagian C. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai lebih kecil dari 400. Bernilai lebih kecil dari 400 berarti angka ratusan yang boleh adalah 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 pilihan. Kenapa? Karena angka 0 tidak boleh digunakan sebagai angka ratusan atau di depan ini gitu ya. Posisi puluhan 0 boleh digunakan. Jadi ada 8 pilihan untuk posisi puluhan ini ya. Kemudian ada 8 pilihan juga untuk posisi satuan. Ini karena angka-angka yang digunakan boleh berulang. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk dengan syarat ini adalah 3 kali 8 kali 8 atau 192. Kita lanjut bagian D. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai lebih besar dari 400. Ingat, tidak dilarang menggunakan angka-angka berulang, ya. Jadi, di sini boleh menggunakan angka berulang. Lebih dari 400 berarti angka ratusan yang boleh adalah angka 4, 5, 6, atau 7. Jadi ada 4 pilihan sebagai ratusan. Posisi puluhan ada 8 pilihan tentunya. Dan posisi satuan ada 8 pilihan. Nah, tapi perhatikan. Di sini terbentuk bilangan 400. Bisa lihat ya, terbentuk bilangan 400. Saat 4 sebagai ratusan, ini saat terpilih 4 ini sebagai ratusan, kemudian 0 sebagai puluhan, dan 0 sebagai satuan. Kan boleh berulang, kan gitu ya. Nah, ini tidak lebih besar dari 400. Jadi 400 tidak lebih besar dari 400, kan gitu ya. Jadi bilangan 400 yang terbentuk tidak diikutkan. Artinya, kita kurangi satu bilangan dari hasil ini. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk dengan syarat ini adalah 255. Oke, kita lanjut ya. Bagian E. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai lebih kecil dari 400 dan tidak memuat angka-angka berulang. Berarti angka ratusan yang boleh adalah angka 1, 2, atau 3, karena 0 tidak boleh digunakan di depan. Jadi ada 3 pilihan untuk ratusan, ya. Sekarang sudah kita gunakan satu angka sebagai ratusan. Berarti tinggal 7 pilihan untuk puluhan, ya kan? Dan 6 pilihan untuk satuan karena angka-angka tidak boleh berulang. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk dengan syarat ini adalah 3 kali 7 kali 6. Atau sama dengan 126 bilangan. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan bagian F. Pada bagian F, setiap bilangan yang terbentuk bernilai lebih besar dari 400 dan tidak memuat angka-angka berulang. Bagaimana caranya? Pilihan angka ratusan boleh 4, 5, 6, atau 7. Jadi ada 4 pilihan. Sudah kita gunakan satu angka berarti sebagai ratusan ini. Maka tinggal 7 pilihan di tempat kedua atau tempat puluhan ini. Dan tinggal 6 pilihan di posisi yang ketiga atau tempat satuan ini ya. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk dengan syarat ini adalah 4 kali 7 kali 6. Sama dengan 168. Oke, kita lanjut. Bagian G. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai ganjil. Nah, perhatikan lagi ya bahwa tidak ada larangan menggunakan angka-angka berulang. Itu artinya pada bagian G ini angka-angka boleh kita gunakan berulang. Angka yang terbentuk harus bernilai ganjil. Bernilai ganjil, maka satuannya boleh kita gunakan 1, 3, 5, atau 7. Jadi ada 4 pilihan. Sementara 0 tidak boleh digunakan di depan. Karena 0 tidak boleh digunakan di depan, berarti tinggal 7 pilihan untuk ratusan ini atau posisi di depan ya. Dan untuk puluhan tetap ada 8 pilihan. Karena 0 bisa digunakan sebagai puluhan ini. Maka banyak bilangan yang dapat dibuat sesuai dengan syarat ini adalah
7 kali 8 kali 4 atau 224. Bisa ya? Selanjutnya, bagian H. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai genap. Ingat, angka-angka yang kita gunakan boleh berulang. Agar genap suatu bilangan, maka satuannya bisa kita lihat harus genap juga, yaitu 0, 2, 4, 6 pada soal ini ya. Jadi ada 4 pilihan. Kemudian di depan 0 tidak boleh digunakan. Jadi tinggal 7 pilihan pada posisi depan. Dan pada posisi kedua 0 boleh digunakan. Jadi ada 8 pilihan untuk tempat puluhan ini ya. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk dengan syarat ini adalah 224 juga. Bisa kan? Oke. Bagian I. Setiap bilangan yang terbentuk bernilai ganjil dan tidak memuat angka-angka berulang. Bilangan ganjil itu angka satuannya haruslah ganjil juga. Gitu. Pada soal kita ini, angka-angka ganjil yang disediakan adalah 1, 3, 5, dan 7. Jadi ada 4 pilihan untuk posisi satuan ini. Ini artinya sudah kita gunakan satu angka, yaitu di tempat satuan. Dan 0 tidak boleh digunakan di depan. Berarti tinggal berapa pilihan? Tinggal 6 pilihan di posisi pertama. Sementara posisi kedua, 0 boleh kembali dipilih. Jadi ada 6 pilihan juga untuk posisi kedua atau posisi puluhan. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk dengan syarat ini adalah 6 kali 6 kali 4 atau 144. Bisa ya? Bagian C. Bilangan yang terbentuk bernilai genap dan tidak menggunakan angka-angka berulang. Nah, pertama perhatikan bahwa agar terbentuk bilangan genap, angka satuannya haruslah genap juga, yaitu 0, 2, 4, atau 6 pada soal kita ini. Tapi, sifat angka 0 itu berbeda dengan sifat 2, 4, 6. Karena 0 ini kan nanti membentuk bilangan tidak boleh digunakan di depan. Gitu ya. Jadi kita bagi kasus untuk satuan 0 dan untuk satuan 2, 4, atau 6. Untuk satuan 0, ada satu pilihan, yaitu angka 0 itu ya. Dan ada 7 pilihan di posisi pertama sebagai ratusan. Dan ada 6 pilihan di posisi kedua sebagai puluhan. Ini karena angka-angka tidak boleh digunakan berulang. Untuk satuan 2, 4, atau 6, ini berarti ada 3 pilihan. Dan sudah kita gunakan satu angka untuk satuan, dan 0 tidak boleh digunakan di depan. Jadi ada 6 pilihan untuk posisi depan atau posisi ratusan, dan pada posisi kedua ini ada 6 pilihan juga, karena 0 kembali boleh digunakan ya. Maka banyak bilangan yang dapat dibentuk dengan syarat ini adalah 7 kali 6 kali 1 tambah 6 kali 6 kali 3. Atau 42 tambah 108. Atau sama dengan 150. Bisa ya? Oke, selanjutnya bagian K. Bilangan yang terbentuk habis dibagi 5 dan menggunakan angka-angka yang tidak berulang. Perhatikan bahwa suatu bilangan agar habis dibagi 5, maka satuannya boleh 0 atau boleh 5 gitu ya. Maka ini juga bagi kasus karena ada perbedaan sifat 0 dan 5 ini. Untuk satuan 0, ada satu pilihan, dan karena 0 sudah ditempatkan di satuan, maka ada 7 pilihan untuk ratusan, kan gitu ya. Kemudian tinggal 6 pilihan untuk puluhan, karena sudah 2 angka kita gunakan ya. Untuk satuan 5, ada satu pilihan. Sekarang sudah kita gunakan berarti satu angka, yaitu angka 5 itu, dan angka 0 tidak boleh kita gunakan di depan. Maka tinggal 6 pilihan untuk posisi depan, dan untuk posisi kedua, ada 6 pilihan lagi karena 0 kembali boleh digunakan di posisi kedua. Jadi, banyak bilangan yang dapat dibentuk dengan syarat ini adalah 7 kali 6 kali 1 tambah 6 kali 6 kali 1. 42 tambah 36 sama dengan 78. Bisa ya? Selanjutnya, bilangan yang terbentuk adalah ABC bentuknya ya. Di mana A lebih kecil daripada B lebih kecil daripada C. Perhatikan bahwa andai 0 terpilih, maka 0 harus paling kiri.
Karena A lebih kecil daripada B lebih kecil daripada C, 0 itu kan paling kecil. Jadi dia harus paling kiri. Tapi ini tidak mungkin, karena 0 tidak boleh di paling kiri ini atau di kotak paling depan. Kalau begitu, 0 tidak usah diikutkan. Jadi kita hanya perlu pilih 3 angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka, memilih 3 angka dari 7 angka tersedia adalah 7 faktorial per 7 min 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kita peroleh 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 35. Jadi ada 35 bilangan yang bisa kita bentuk. Ngerti ya? Nah, semoga dengan pembahasan kita kali ini bermanfaat buat kita semua. Jadi, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti dan sampai jumpa.